Halo Bedikers. Nama Tina Toon tentu tidaklah asing bukan? Apalagi bagi kamu yang berusia cilik di era tahun 2000-an. Pastinya kamu udah tahu gimana lagu-lagunya ini booming banget kan? Eits, tapi setelah dewasa, sosok Tina Toon menjadi sorotan karena perubahannya. Bahkan para netizen pun dibuat pangling olehnya. Sampai-sampai Tina Toon dianggap melakukan oplas. Apa iya sih? Nah, daripada kita menduga-duga, mending kita lihat gimana karir plus kekayaannya. So, mari kita bongkar. Pemilik nama asli Agustina Hermanto ini merupakan anak dari pasangan Aan Hermanto dan Megawati. Sejak kecil, ia sudah memperlihatkan bakat menyanyinya yang diturunkan langsung dari ibunya yang dulu pernah bergabung di kelompok musik Cirebon. Melihat bakatnya ini, sang omala Ana Setiawati yang langsung terjun mencarikan jalan untuk cucunya. Ia mendaftarkan Tina ke Sanggar Papa T-Bob yang merupakan salah satu pencipta lagu anak-anak terkenal di masanya. Papa T-Bob langsung memberikan tes vokal kepada Tina dan akhirnya ia lulus. Kemudian Tina dituliskan syair lagu di mana ia juga diajak untuk rekaman. Dari sinilah Tina mulai mengepakkan sayapnya sebagai penyanyi cilik yang berhasil menarik perhatian kalangan orang tua, terutama bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Setelah beranjak remaja, Tina masih tetap mengasah kemampuan bernyanyinya dengan mengeluarkan album yang berjudul I Love Music. Karirnya makin cemerlang saat Tina membentuk band putri di tahun 2011 yang diberi nama The Girls. Meski pada akhirnya grup ini tak laku di pasaran, tapi sudah berhasil memiliki 2 single, yakni Cinta Pertama dan Cinta Buta. Tak berhenti di sini saja, selain kepopulerannya dalam tarik suara, Tina juga mencoba dunia akting. Untuk pertama kalinya, Tina hadir di teater musikal milik Rachel Maryam dan Dian Sastrowardoyo yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Setelah ini barulah Tina membintangi film komedi yang disutradarai Aditya Gumai yang berjudul Tina Toon dan Lenong Bocah pada tahun 2004. Filmnya ini menceritakan gadis kecil yang miskin, tapi berkat bakat menyanyinya, ia bisa menjadi penyanyi sukses dan kaya. Terlepas dari semua itu, karir sebagai artis tak membuat Tina menutup mata akan pentingnya pendidikan. Setelah lulus SMA, Tina melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas swasta ternama, Bina Nusantara, atau biasa dikenal dengan sebutan BINUS, dengan jurusan komputer. Setelah menyelesaikan S1-nya, Tina kemudian melanjutkan lagi ke jenjang S2 dengan mengambil jurusan hukum di Universitas Tarumanegara. Atas capaian prestasinya ini, tentu menjadi suatu kebanggaan dirinya sendiri dan para keluarga. Bahkan Tina bisa menggenggam 2 gelar sekaligus di usianya yang masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Dan Tina pun sudah merencanakan untuk mengambil S3 dalam waktu dekat. Wow, ternyata Tina sangat berprestasi ya Bedikers. Meski dari kecil hingga beranjak dewasa dikenal sebagai artis atau penyanyi, nyatanya wanita yang dikenal dengan goyangan lehernya ini juga memiliki passion di bidang politik. Semasa sekolahnya dulu, Tina sering mengikuti debating class. Dunia politik diakuinya sebagai salah satu passion yang ia tekuni. Dikutip dari laman kompas.com, hal ini langsung Tina ungkapkan kalau misalnya mau jadi anggota DPRD, karena memang dari dulu passion aku sih di politik dari kecil. Karena saat aku kecil, aku sering ikut debating class, kata Tina. Dan dari sinilah Tina Toon memberanikan diri maju sebagai caleg anggota DPRD DKI Jakarta. Ia masuk di dalam partai PDIP dan alhamdulillah, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 merupakan hari bersejarah bagi Tina Toon, di mana Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah menetapkan 106 anggota DPRD DKI periode 2019-2024. Salah satu nama yang ditetapkan jadi anggota DPRD adalah Agustina Hermanto atau lebih akrab disapa dengan Tina Toon. Selebihnya kini Tina lebih sering aktif di dunia politik barunya. Dan selain itu, Tina Toon juga seorang pebisnis. Kini ia tengah mencoba peruntungannya dengan merintis bisnis skincare dan make up. Dengan merek dagang Aramus Kosmetik, Tina menjalani bisnis dibantu oleh keluarganya karena kesibukannya bertambah sejak menjadi anggota DPRD Jakarta. Beragam produk make up dari brandnya seperti skincare, facial foam, krim, dan serum. Sedangkan untuk produk make up, Tina baru menyediakan lipstick dan bedak. Strategi pemasarannya di luar Jakarta saat ini masih berfokus pada pola offline. Sementara untuk pasar Jakarta, pembeli sudah bisa memesannya secara online melalui platform e-commerce. Tina juga menyasar pasar kelas menengah bawah
untuk produk kecantikannya. Rata-rata harga jual produknya di bawah Rp100.000. Sejak diperkenalkan pada Agustus 2019 lalu, Tina telah berhasil menjual produk sampai 100.000 pieces. Tina berharap dengan membuat brand kecantikan tersebut agar semua kalangan dapat memakai skincare yang qualified dan murah. Tapi bukan murahan ya, karena dibuat dengan bahan-bahan yang aman dan berkualitas. Dan selanjutnya, kita membahas kekayaan dari Tina Toon. Selama menjadi artis, kita tak ada yang tahu bukan berapa jumlah nominal hartanya ini? Tapi semenjak dirinya terpilih menjadi anggota DPRD untuk DKI Jakarta, ia tentu wajib melaporkan kekayaannya. Dari hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Tina Toon tercatat memiliki total kekayaan sebesar 58 miliar rupiah. Rumahnya sendiri berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bentuknya sekilas mirip seperti istana megah dan berlantai 2. Di bagian pagarnya menggunakan bahan besi yang berukuran relatif besar. Dengan konsep rumah yang semakin modern, membuat kesan mewah seperti di istana semakin kental. Beranjak ke ruang tengah, terlihat ruangan yang satu ini memiliki area yang luas sehingga muat diisi berbagai furnitur. Mulai dari sofa, meja, piano, lampu gantung, hingga alat olahraga spinning bike. Bagian dapur dibalut dengan furnitur dan cat warna serba putih. Warna putih digunakan untuk menonjolkan kesan bersih dan memberikan kesan area yang luas di lahan yang terbatas. Isi dapurnya pun sangat lengkap, mulai dari lemari, kulkas, meja makan, dan peralatan masak lainnya. Dari kamar seorang artis cilik ini, konsep ruangan yang minimalis dengan warna relatif cerah. Pada bagian lantai, terdapat lantai kayu yang berwarna coklat gelap. Di sisi atas balkon rumah dari Tina Toon sangatlah luas. Ia sering menggunakan tempat ini untuk aktivitas berolahraga. Dan melangkah ke mobilnya, Tina hanya memiliki satu koleksi mobil, yakni Toyota Fortuner 24 Veyron tahun 2016 dengan harga jual sekitar 350 juta rupiah. Tapi ini hasil usahanya sendiri. Selain ini, Tina Toon juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 12,3 miliar rupiah dan kas setara kas 15,3 miliar rupiah. Banyak juga ya harta dari penyanyi bolo-bolo ini. Nah, sekarang kita sampai ke berita yang tak kalah hangatnya. Sebelumnya kita telah menyinggung soal transformasinya semasa kecil, tubuh Tina Toon sangatlah lucu dan berisi. Apalagi pipinya yang begitu tembem, terkesan lebih menggemaskan dan menarik perhatian. Tapi setelah melihat sekarang, wajahnya sangatlah cantik. Tidak ada lagi pipi yang gemoy, malahan dagunya makin ramping ke bawah. Banyak sekali para netizen yang mencibir kalau Tina Toon melakukan oplas di bagian wajahnya ini. Hal ini langsung ditanggapi oleh Tina Toon. Sekalian dengan membuat unggahan video di Instagram yang memperlihatkan bibirnya yang sedang bengkak menggunakan fitur filter untuk menyindir balik para netizen yang terlalu banyak mengurusi penampilannya. Lagian netizen ada-ada aja sih. Jadi gimana Bedikers, mau percaya soal isu oplas itu? Atau ikut mencibir Tina Toon seperti netizen lainnya? Jangan ya.